Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan Renungan Harian Katolik Keuskupan Agung Merauke, Jumat 30 Oktober 2020, bersama saya Diakon Valentinus Generosus Nuga. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa seringkali dalam hidup kita terjebak dalam ketaatan buta? Banyak kali kita kemudian tersadar dengan kelemahan dan keterbatasan kita dalam hal tersebut. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang dicobai oleh ahli-ahli Taurat dan kaum-kaum Farisi dengan pertanyaan, apakah orang dapat disembuhkan pada hari Sabat? Hari Sabat bagi orang-orang Yahudi pada umumnya adalah hari yang sangat penting dan sangat besar, karena pada saat itu orang mengarahkan seluruh pekerjaan, niat hati, seluruh rutinitasnya hanya kepada penyembahan terhadap Allah. Oleh sebab itu, tidak ada pekerjaan lain selain mengarahkan sepenuhnya hati kepada penyembahan terhadap Allah. Kita bisa lihat juga dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat dari segala pekerjaannya. Bagi orang-orang Yahudi tidak boleh ada pekerjaan lain selain penyembahan terhadap Allah. Tapi yang disayangkan adalah bahwa ketika orang taat terhadap aturan akan penyembahan terhadap Allah, orang melupakan nilai-nilai penting dari penyembahan terhadap Allah itu, yakni cinta kasih. Ibu Bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh terjebak dalam ketaatan buta yang mengabaikan cinta kasih Kristiani, keadilan, dan kebenaran. Banyak hal dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari membuat kita terjebak di dalam ketaatan buta itu. Seperti misalnya ada satu gereja di dunia ini yang melarang orang untuk memasukkan intensi pada hari Minggu, apalagi sebelum perayaan Ekaristi. Ada gereja yang membatasi memasukkan intensi hanya pada hari Jumat. Hari Sabtu dan hari Minggu tidak diterima lagi karena akan dicatat, kemudian dibacakan sebelum perayaan Ekaristi. Mungkin benar aturan demikian, tapi sadarkah kita atau mungkin kita melupakan dimensi-dimensi lain dalam kehidupan ketika orang lain mungkin sibuk, atau orang tidak tahu, atau orang hanya punya kesempatan memasukkan intensi pada hari Minggu pagi, dan banyak hal yang kita akhirnya abaikan hanya karena aturan-aturan demikian. Atau juga dalam pekerjaan kita di kantor, baik di lembaga pemerintahan maupun di perusahaan, ketika kita harus melaksanakan perintah dari atasan, walaupun kita sadar betul bahwa kadang aturan-aturan itu mengabaikan cinta kasih Kristiani, kebenaran, dan keadilan bagi kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Maka marilah di hari ini, melewat sapaan Tuhan dalam Injil yang kita dengarkan dari Injil Lukas, bahwa hendaknya kita mengutamakan cinta kasih, terutama berbicara tentang keselamatan dan sukacita bagi orang lain. Kita berusaha agar kehadiran kita membawa sukacita bagi orang-orang lain dengan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jadilah agen kebenaran, keadilan, dan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga Tuhan yang Maha Baik itu memberkati niat-niat baik kita sekalian. Tuhan memberkati kita, Tuhan jaga kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.